Hello everyone. Who is he that overcometh the world? The answer is he that believeth that Jesus is the Son of God. In other words, to deny that Jesus is the Son of God, and to believe that he is only a son in a role, does not overcome the world. He that overcometh shall inherit all things. And I will be his God. And he shall be my son. Here the apostle has pointed out one of the marked characteristics of spiritualist teachers. They refuse to acknowledge Christ as the Son of God. Concerning such teachers the beloved John declares, "Who is a liar but he that denies that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denies the Father and the Son. Whosoever deny the Son, the same have not the Father." Spiritualism, by denying Christ, denies both the Father and the Son, and the Bible pronounces it the manifestation of Antichrist. Patriarchs and Prophets, page 686, paragraph 1. A plan of salvation was encompassed in the covenant made by the three persons of the Godhead, who possessed the attributes of deity equally, in order to eradicate sin and rebellion from the universe, and to restore harmony and peace. One of the divine beings accepted, and entered into, the role of the Father, another the role of the Son. Adventist Review, October 31, 1996. Majalah Adventist Review ini menganjurkan bahwa oknum yang titlenya Bapa sebenarnya bukan Bapa, dan oknum yang titlenya Anak sebenarnya bukan anak. Artinya mereka masing-masing mengambil title yang sebenarnya bukan demikian. Mereka hanya berperan sebagai Bapa dan Anak, karena Bapa itu bukan Bapa dan Anak itu bukan anak. Ini menganjurkan bahwa yang dibilang di Alkitab kalau bicara tentang Bapa, sebenarnya itu bukan Bapa. Jadi kalau mau melihat kasih Bapa, sebenarnya oknum ini enggak menunjukkan kasih Bapa, karena kasih Bapa itu hanya bisa diungkapkan oleh seorang Bapa. Dan untuk mengungkapkan kasih seorang anak terhadap bapanya yang diajarkan Alkitab, itu mustahil untuk seorang anak mengungkapkan kasih bapanya kalau anaknya bukan anaknya dan bapanya bukan bapanya, sehingga kasih bapa itu bukanlah kasih bapa dan mustahil untuk diungkapkan anak kalau dia bukan anaknya. Sehingga ajaran ini menganjurkan bahwa Alkitab itu mengungkapkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Arti berperan bahasa Inggrisnya adalah role atau role playing. Role playing itu sama dengan saya berperan sebagai sesuatu atau seseorang yang sebenarnya bukan saya. Contohnya, seorang gadis yang single, dia bisa berperan sebagai seorang ibu dan dia bisa berperan dengan sangat baik sehingga orang bisa percaya bahwa dia adalah seorang ibu. Kenyataannya dia gadis single dan bukan seorang ibu atau seorang istri. Seorang anak pun bisa berperan sebagai bapa dan orang bisa sangat yakin bahwa dia adalah seorang bapa dalam peranannya, sementara kenyataannya dia adalah seorang anak dan bukan seorang bapa atau seorang suami. Apa kata lain daripada role? Kata lain daripada role adalah acting atau actor. Seorang yang berperan, dibayar untuk berperan sebagai sesuatu atau seorang yang bukan dia. Jadi Adventist Review ini menganjurkan bahwa dua oknum ini di surga yang bukan bapa dan anak, mereka sedang role playing atau sedang acting sebagai bapa dan acting sebagai anak, sementara mereka bukan bapa dan bukan anak. Jadi contoh di Alkitab daripada sesuatu yang sebenarnya tidak, kita lihat adalah Wahyu 13 ayat 11. Di sini kita lihat ada binatang yang keluar dari bumi dan dia memiliki dua tanduk seperti domba, tetapi waktu dia berbicara,
dia berbicara seperti dragon. Kita tahu domba melambangkan Kristus atau prinsip-prinsip kebenaran surgawi, sementara dragon di Wahyu 12 ayat 9 adalah simbol daripada setan. Jadi walaupun binatang ini kelihatan dari luarnya seperti domba, tapi kenyataannya dia adalah seekor naga. Di Matius 7 ayat 15 dikatakan, hati-hati dengan nabi-nabi palsu, karena mereka penampilannya seperti domba berbulu putih, sementara mereka itu di dalamnya adalah serigala-serigala yang buas. Contoh lain di Alkitab daripada role playing atau actor kita dapati di buku Samuel, 1 Samuel 28 ayat 7 dan 14. Kita tahu Raja Saul pergi ke wanita di Endor dan dia mau ketemu dengan seseorang yang memiliki a familiar spirit atau roh familiar. Kata familiar ini terdiri dari family dengan liar. Artinya roh iblis yang menyerupai seseorang yang kamu kenal atau family, sementara dia adalah roh iblis sehingga dia menipu orang yang berpikir bahwa dia adalah roh daripada orang yang dia kenal yang sudah mati. Dan di ayat 14 dikatakan, waktu wanita ini memanggil keluar dari kubur Samuel yang adalah roh iblis, Saul pikir dia melihat Samuel. Kita baca di Spirit of Prophecy volume pertama, Tuhan tidak memberikan setan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tetapi malaikat-malaikatnya setan assume artinya mengambil peranan dan mengambil bentuk daripada orang-orang yang sudah mati. Dan mereka berbicara dan bertindak seperti orang-orang yang sudah mati. Ini adalah role playing atau actors. Malaikat-malaikat ini bukan orang-orang yang sudah mati, tetapi mereka berperan seperti orang-orang yang sudah mati. Jadi kita tahu bahwa role playing atau actors ini, sebagaimana mereka mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak, ini dikatakan sebagai tipuan atau familiar spirit. Sehingga Saul pikir dia melihat Samuel, padahal yang dia lihat bukan Samuel, yang dilihat adalah iblis yang menyerupai Samuel. Tuhan Yesus waktu berbicara kepada scribes dengan orang-orang Farisi, dia bilang mereka ini adalah hypocrites. Dan mereka hypocrites karena mereka itu seperti kuburan yang di luarnya marmer putih dan yang memang kelihatannya indah, tetapi di dalam kuburnya adalah tulang-tulang dan tubuh yang sudah busuk. Jadi ini adalah pengungkapan yang tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya di dalam kubur. Dan ini sama dengan role, sama dengan familiar spirit, sama dengan actor, karena mereka mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya enggak sebenarnya. Dan kata hypocrites ini, bahasa Grekanya ialah hypocrites, yang artinya an actor, seorang yang melakukan sesuatu yang beda dari karakternya sendiri. An actor under an assumed character. Dan kata assume ini kita dapati tadi di Spirit of Prophecy, di mana malaikatnya iblis assume bentuk dan karakter daripada orang-orang yang sudah mati. Dan kata assume ini kita temukan juga di kata role, a character assign atau assume. Jadi orang-orang Farisi ini mereka mengaku sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan mereka. Dan kata hypocrite ini, kata lainnya, a liar, pembohong, penipu, imposter, fraud, phony, pretender, faker. Ini semua adalah penipu, mau mengungkapkan sesuatu yang tidak. Jadi ini adalah karakter setan untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak. Sementara Tuhan Yesus bilang, biarlah kamu punya iya adalah iya, dan kamu punya tidak adalah tidak, karena kalau kamu punya iya adalah tidak, atau tidak adalah iya, itu semua evil, jahat. Di Matius 5 ayat 37. Dan Yakobus 5 ayat 12 dikatakan, biarlah iya adalah iya dan
tidak adalah tidak. Dan kalau iya adalah tidak dan tidak adalah iya, kamu akan fall into condemnation. Kamu akan dituduh sebagai bersalah di hari penghakiman. Jadi untuk bilang bahwa satu oknum bilang bapa tapi tidak, dan satu oknum berperan sebagai anak tapi tidak, itu adalah sama dengan iya saya bapa tapi tidak, dan iya saya anak tapi tidak. Dan Tuhan Yesus bilang ini, kalau bilangnya iya tapi tidak, itu evil. Itu akan dituduh sebagai pelanggar, akan dituduh hukum sebagai penipu. Jadi apakah kita mau bilang bahwa God yang bilang dia Bapa itu bukan Bapa, sementara dia tidak mengizinkan kita untuk bilang sesuatu yang tidak, sementara dia sendiri bilang sesuatu yang tidak? Tentu saja kita nggak bisa percaya bahwa itu demikian. Keluar dari hati seseorang akan diungkapkan dalam kata-katanya. Jadi kalau bapa itu bukan bapa dan anak bukan anak, sementara yang keluar dari mulutnya adalah bapa dan anak, sementara dalam hatinya bukan bapa dan anak, itu namanya hypocrites. Itu adalah penipu, itulah acting, itulah role playing. Di Matius 12:36 dikatakan, setiap perkataan yang idle, semua akan diperhitungkan di hari penghakiman. Contoh daripada perkataan yang idle adalah perkataan yang tidak menghasilkan buah. Kita tahu di Yohanes 15, pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan akan dibakar. Di Yesaya 55 ayat 11, perkataanku yang keluar dari mulutku akan menghasilkan buahnya karena tidak akan kembali sia-sia. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, saya anak Bapa, dia benar-benar anak Bapa. Dan kalau Tuhan Yesus bilang Bapa itu Bapanya, itu karena Bapa benar-benar Bapanya. Itu artinya perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus nggak ada yang tidak benar. Semua menghasilkan buah. Sementara kalau Tuhan Yesus itu bukan anak Bapa, dia bilang anak Bapa, dan Bapa itu bukan Bapa dan dia bilang Bapa, artinya perkataan yang keluar dari mulut mereka tidak berbuah sehingga akan ditebang. Matius 12:37 dikatakan, dengan perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan dengan perkataanmu pun kamu akan dikondem, dituduh sebagai penipu, pelanggar hukum. Kita tahu setanlah penipu itu di Yohanes 8 ayat 44. Tidak ada kebenaran di dalam dia sehingga yang keluarnya tidak benar semua. Jadi kalau Bapa itu yang keluar dari mulutnya tidak sesuai dengan kebenaran, kita menuduh bahwa Bapa yang bukan Bapa dan anak yang bukan anak adalah penipu. Sementara penipu itu adalah setan. Titus 1:2 dikatakan, God tidak bisa bohong. Ibrani 6 ayat 18 dikatakan, mustahil untuk God untuk bohong karena yang keluar selalu benar. Nggak pernah yang keluar salah. Nggak pernah ada yang keluar lalu bukan demikian. Amsal 30 ayat 5, setiap perkataan Tuhan itu murni. Waktu Bapa berbicara dan semua mendengarnya di tepi sungai Jordan, dia bilang, inilah anakku yang kukasihi. Itu karena anaknya memang benar-benar anaknya dan dia benar-benar mengasihi anaknya. Karena kalau itu bukan anaknya dan dia mengasihi anaknya, artinya dia tidak mengasihi oknum yang mengaku anaknya, karena itu bukan anaknya. Kita tahu itu adalah bohong, itu adalah hypocrite, role playing, dan itu acting. Sementara Bapa tidak bisa bohong. Kalau yang tukang bohong adalah setan. Dia yang bilang kepada Tuhan Yesus, apakah engkau memang anaknya God? Jadi kita bisa lihat bahwa yang keluar dari mulut Bapa dan anak nggak ada yang tidak benar. Dan yang tidak benar itu keluarnya dari mulut setan. Di John 9, Tuhan Yesus tanya kepada orang yang sudah sembuh dari buta, apakah kamu percaya akan anaknya God? Dia bilang, siapa dia? Tuhan Yesus bilang, akulah dia yang sedang kamu lihat dan yang sedang berbicara dengan kamu. Artinya Tuhan Yesus bilang kepada orang yang sudah sembuh dari buta, saya yang kamu lihat dan yang sedang berbicara dengan kamu adalah anaknya God. Artinya God itu Bapanya. Dan ini tidak bohong. Dia tidak bohong kepada orang yang disembuhkan dari butanya. Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya di Matius 16 ayat 15, menurut kamu saya siapa? Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anaknya God. Petrus nggak bilang, engkau adalah Kristus yang berperan sebagai anaknya God.
Dan waktu Petrus bilang engkau adalah Kristus anaknya God, Tuhan Yesus bilang kepada dia, diberkatilah engkau, karena yang ungkapkan kebenaran itulah Bapa-Ku di surga. Ini bukan peranan. Keselamatan kita sangat ditentukan oleh apakah kita kenal bahwa yang kita sembah adalah Bapanya Kristus, dan Kristus adalah anaknya. Dan kita adalah anak-anaknya. Bukan sebagai begotten, bukan sebagai yang diciptakan, tetapi diadopsi dari yang sudah menjadi anak-anak daripada iblis dengan kita semua berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, Bapa atau rohnya Bapa berdiam dalam dia. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Tuhan Yesus bilang, akulah kebenaran. Dan kalau aku adalah kebenaran, gak bisa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tidak benar. Dan kalau dia bilang dia adalah anaknya Bapa, dia benar-benar anaknya Bapa. Dan Bapa benar-benar adalah Bapanya dia, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Apa saja yang tidak benar, asal usulnya daripada setan. Semoga kita benar-benar jujur waktu mempelajari firman Tuhan, menyelidikinya sendiri, tidak menyesuaikannya berdasarkan doktrin siapapun, organisasi apapun, karena keselamatan itu ditentukan dengan kebenaran yang saya ketahui sendiri, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dengan rendah hati saya mempelajari, dan kalau salah, siap diperbaiki, karena ini menyangkut saya punya keselamatan kehidupan kekal. Semoga kita semua bisa mengetahui apa yang benar, karena hanya kebenaranlah yang bisa membebaskan kita dari semua tipuan setan. To God be the glory. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?